Iya. Halo Ibu Mas. Sabar, hitungin apa? Assalamualaikum nggak sih? 1, 2, 3. Halo Ibu Mas. Oh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Masna, kita dari kelompok 1 Pancasila Ingin mempresentasikan hasil tugas kita. apa? Nah, Tentang hasil tugas kita. Judulnya itu Suasana Sidang Rumusan Dasar Negara Kelompok 1. yeay. Yeay. Perkenalan. Nama Enggak dari atas. Perkenalkan, nama saya Serpa Talia, absen 43. Nama aku Lani Permaswari dari absen 28. Nama saya Bapak Ibu Ilyas, absen 13. Baca. Gitu. Ide-ide dari tokoh perumus Pancasila, Susanto Tirto Projo. Dalam pidatonya pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, Susanto Tirto Projo diantaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan. AM Dasar. Dalam pidatonya pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, AM Dasar diantaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Muhammad Hatta. Dalam pidatonya pada sidang BPU PKI tanggal 30 Mei 1945, Hatta diantaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Kedua, ide-ide dari tokoh perumusan Pancasila. Ir Abdul Rahim. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Ir Abdul Rahim menyatakan bahwa dasar negara yaitu 1. Persatuan rakyat, dan 2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama Islam yang bukan bagi pemeluk yang bukan agama Islam. Dalam pidatonya ini kan dulu. Kedua, Supomo dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 juga, Supomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan negara, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia, yaitu ada 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau keperilakuan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Selanjutnya, tokoh perumus Pancasila dan idenya dalam sidang BPU PKI. Ahmad Subarjo. 1. Dukungan terhadap kemerdekaan segera. Ia menegaskan bahwa Indonesia mampu mengatur dirinya sendiri tanpa harus menunggu lama. 2. Negara yang inklusif dan tidak memecah belah. Ahmad Subarjo mendorong agar dasar negara tidak hanya berpihak pada satu golongan atau agama, melainkan mampu merangkul semua masyarakat Nusantara. 3. Peran sebagai jabatan kompromi. Ia berpendapat bahwa kemerdekaan yang akan dicapai harus berdiri di atas kesepakatan bersama, bukan paksaan satu pihak. 4. Konsep diplomasi dan hubungan luar negeri. Menekankan bahwa Indonesia merdeka nantinya harus membangun hubungan baik dengan negara lain demi pengakuan internasional. Gagasannya dipengaruhi pengalamannya belajar dan bekerja di luar negeri. Suasana atau dinamika sidang BPU PKI 1 dan 2. Dengan adanya BPU PKI, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang BPU PK dibanding dengan sidang keduanya. Suasana dan dinamika dalam kedua sidang ini sangat penting dalam sejarah Indonesia karena membahas dasar negara, bentuk negara, dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Sidang pertama BPU PKI berpusat pada perumusan dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara yang ideal bagi Indonesia. Pada saat sidang BPU PKI diliputi dengan rasa semangat, kebersamaan, dan musyawarah sehingga dapat merumuskan dasar negara.
Sikap dan nilai Pancasila yang ditunjukkan pada pendiri bangsa selama proses tersebut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama secara nyaman. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil, beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Lalu, sikap dan nilai Pancasila yang ditunjukkan para pendiri bangsa selama proses tersebut. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi persatuan. Kenapa bukan begitu? Menjunjung tinggi persatuan bukan dengan menyeragamkan keragaman, tetapi dengan bersatu dalam. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kita diem ya? Tiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi persatuan bukan dengan menyeragamkan keragaman, tetapi dengan bersatu dalam keberagaman untuk memajukan negara Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa segala keputusan dalam masyarakat harus diambil melalui musyawarah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, menjunjung kesetaraan hak dan kewajiban, serta menolak sikap otoriter atau merasa paling benar. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, seperti cara memperlakukan sesama secara sejahtera. Sekian. Sudah selesai? Udah. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Maaf Bu kurang lebihnya. Ih,